Saya Burhan dari Prodi Manajemen untuk menjelaskan materi hukum bisnis dan hukum bisnis. Hukum bisnis pengertian ruang lingkup, asas, contoh dan fungsinya. Pada dasarnya hukum diciptakan melalui kekuasaan, tetapi muatan hukum harus mengatur keseimbangan antara kepentingan kekuasaan dan kepentingan masyarakat atau rakyat yang memiliki kedaulatan. Oleh karenanya hukum diciptakan bukan untuk kekuasaan, melainkan kepentingan perkembangan masyarakat. Sifat dan fungsi hukum dalam suatu proses harus realitas, responsif atau antisipatif, dan demokratis. Dalam berarti sosial, hukum seringkali tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Namun bukan berarti penegakan hukum terhenti, karena hukum harus tetap agak meskipun seandainya langit akan runtuh. Pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah norma-norma atau aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang kepentingan hukum bisnis dibagi dalam beberapa bidang, diantaranya hukum bisnis ekonomi, bidang ekonomi, yaitu 1. Hukum dagang, 2. Hukum asuransi, 3. Hukum investasi. Hukum bisnis bidang keuangan, 1. Hukum perbankan, 2. Hukum pasar modal. Hukum bisnis bidang jasa, hak kekayaan intelektual atau haki merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran si pencipta. Dalam kurun waktu tertentu, buah pikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan kreasi artistik, simbol-simbol penamaan, citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersil. Klasifikasi hak kekayaan intelektual. 1. Hak cipta atau copyright, yakni hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta suatu karya, misal karya seni, untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin bagi orang lain untuk berbanyak ciptaannya tanpa mengurangi hak pencipta sendiri. 2. Hak kekayaan industri atau industri property right, yaitu hak yang mengatur segala sesuatu yang tentang milik perusahaan atau perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Dasar hukum bisnis. 1. Hukum KUHD. 2. Peraturan perundang-undangan bidang perdagangan di luar kodifikasi. Fungsi hukum bisnis atau business law. Fungsi hukum bisnis menurut Amir Rizal yaitu 1. Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis. 2. Memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis. 3. Agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis, atau yang dijamin oleh kepastian hukum. Sumber hukum bisnis secara umum. 1. Hukum perdata atau KUH perdata. 2. Hukum dagang, KUH dagang. 3. Hukum publik pidana ekonomi atau KUH pidana. 4. Peraturan undang-undangan di luar KUH perdata, KUH pidana, KUH dagang. Prinsip hukum bisnis. Orang bisnis yang otonom sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajiban dalam dunia bisnis. Ia akan sadar dengan tidak begitu saja mengikuti saja norma dan nilai norma yang ada, namun juga melakukan sesuatu karena tahu dan sadar bahwa hal itu baik karena semuanya ada. Semua diberikan dan dipertimbangkan secara masa-masa. Prinsip kejujuran. Bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran, karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnisnya, baik berupa kepercayaan maksudnya material maupun moral. Prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat bertanggungjawaban. Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan oleh hak dan kepentingan. Prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dalam dunia bisnis, prinsip ini menuntut persaingan bisnis haruslah bisa dilahirkan suatu win-win situation. Prinsip integritas moral. Prinsip ini menyandarkan dalam berbisnis layaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baiknya dan nama baik perusahaan. Asas hukum bisnis. Dalam praktis bisnis yang menjadi sumber dari kontrak meliputi dunia aspek pokok. Aspek kontrak perjanjian itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama di mana masing-masing pihak terkait untuk tunduk kepada kontrak yang telah sepakat ini.
Dua, aspek kebebasan berkontrak di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati. Demikian presentasi dari saya, Burhan, dari Prodi Manajemen Prospek Hukum Bisnis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.